Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mendalami lagi materi tentang trigonometri, di mana kita akan mempelajari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, ya. Nah, di mana kuadran itu adalah daerah-daerah yang dibentuk pada koordinat kartesius. Nah, kalian tahu kan koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu adalah sumbu X dan sumbu Y. Di mana kedua sumbu itu membentuk 4 daerah. Nah, di mana yang di sebelah sini ini namanya kuadran 1. Ini adalah kuadran 2. Yang di sini kuadran 3 dan yang di sana adalah kuadran keempat. Nah, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk mencermati bagaimanakah perbandingan trigonometri dari masing-masing kuadran di sini. Jadi, bagaimanakah perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran. Sebelumnya, besar sudut di masing-masing kuadran itu berbeda-beda. Nah, di sini kakak akan mengajak kalian untuk mencermati materi ini menggunakan media pembelajaran yang kakak buat dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kakak sudah ada sebuah lingkaran ya, dan ada slider di sini yang dimana sudutnya bisa berubah seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang di kuadran 1 kalau kita cermati, besar sudutnya itu adalah rentangannya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Iya, sudah pas. Jadi kuadran 1 itu dari 0 sampai dengan 90 derajat. Sedangkan kuadran kedua itu dia dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nih. Kuadran kedua itu dia besarnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Jadi besar sudutnya misalkan 120, itu berarti berada di kuadran kedua. Nih, misalkan kalau dia sudutnya 120, maka sudutnya ini berada di kuadran kedua. Yang di kuadran ketiga itu rentangannya dari 180 sampai 270. Nih, 180 sampai 270 itu di kuadran ketiga. Sedangkan kuadran keempat dari 270 sampai 360. Tuh, seperti itu. Ya, sampai 360. Nah, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk menemukan bagaimanakah karakteristik perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran ini. Ya. Kita langsung saja, kakak mulai dari kuadran yang pertama. Misalkan di sini kakak ambil sebuah sudut, besar sudutnya bebas saja. Misalnya berapa ya? Misalnya kakak ambil 55 atau 45 derajat. Oke, 45 derajat. Nah, di sini dengan di sudut 45 derajat ini, kakak buat sebuah segitiga siku-siku. Jadi di sini kakak buat garis tegak lurus. Kakak buat sudutnya dulu biar mau pas 90 derajat. Nah, baru digariskan. Oke. Nah, ini ya. Kakak buat segitiga siku-siku seperti ini. Nah, kalau kita amati, berarti dengan sudut betanya di sini, ini adalah sisi depan, ya kan? Masih ingat dong? Ya, yang ini adalah sisi samping dan ini adalah sisi miring. Nah, kalau kita cermati besarnya atau panjangnya, ya panjangnya sisi samping ini dia berada di sumbu X positif, ya kan? Kalau X negatif kan di sini, yang di sini positif. Berarti panjang sisi sampingnya itu adalah X positif. Jadi bisa kakak kasih tanda di sini. Ini adalah X positif, ya kan? X positif. Sedangkan yang ini kan sisi depan. Dia sejajar dengan sumbu Y yang positif. Sedangkan Y negatif kan yang di bawah. Berarti ini
panjangnya pasti Y positif. Jadi kakak tuliskan di sini, ini kakak edit dulu ya. Maksudnya yang positif. Nah, maka ini dia panjangnya adalah Y positif. Nah, sedangkan ini miringnya, nah ya kan, kalau miringnya ini kalau kita cermati, ini kan dari pusat ke lingkaran. Pusat ke di ini keliling lingkaran. Maka ini namanya apa? Jari-jari. Jadi kakak namakan misalkan di sini R. Nah, jadi seperti ini. Berarti Y ini adalah sisi depan, X adalah sisi samping, dan R adalah sisi miring. Jadi, kalau kita ingin mencari perbandingan trigonometrinya, berarti misalkan sin. Sin itu depan per miring, ya kan? Depannya Y, miringnya R. Jadi, kita bisa tuliskan sin beta sama dengan Y per R. Ya kan? Y per R. Cosnya, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya X, miringnya R. Berarti cos beta akan sama dengan X per R. Jadi cos beta sama dengan X per R. Lalu tangannya adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Depannya Y, sampingnya X. Jadi tan beta adalah Y per X. Ya. Jadi tan beta adalah Y per X. Nah, sekarang kalau kita cermati di sini nilai sin, cos dan tangannya semua bernilai positif, bukan? Jadi di sini untuk gampang mengingatnya, kakak berikan tanda bahwa kalau di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Nah, ini ya. Jadi semua positif. Bisa dipahami? Bisa dong ya. Sekarang kita lanjutkan ke kuadran kedua. Ya, bagaimana dengan di kuadran kedua? Apakah semuanya juga bernilai positif? Nah, ayo kita lakukan percobaannya. Oke, untuk di kuadran kedua, maka sudutnya itu kan berada pada kisaran 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi sudutnya kakak besarkan. Misalkan di sini kakak ambil sudut 125 derajat. Ya. Nih, sudutnya 125 derajat. Nah, sekarang sama seperti tadi, kakak buat segitiga siku-siku, ya, kakak buat segitiga siku-siku, tarik garis ke sini. Nah, tarik garis ke sini. Jadi biar mau siku-sikunya pas, kakak buat sudutnya dulu, diukur dulu sudutnya supaya mau siku-siku. Oke, baru kemudian kakak tarik garis. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini siku-siku. Di sini sudutnya 90 derajat. Oke. Karena di sini sudutnya 90 derajat, berarti di sini kan 90 derajat juga kan? Nah, sekarang kita pandang segitiga siku-siku ini. Di mana sudut betanya ada di sini. Nah, kakak buatkan sudut beta di sini. Nah, ini ya. Sudutnya ada di sini. Nah, berarti ini adalah sisi depan, bukan? Dengan demikian, berarti kalau ini kan di X, tapi X-nya yang di negatif. Berarti panjangnya dia bisa kakak tulis negatif X. Jadi ini panjangnya negatif X, ya kan? Ini panjangnya negatif X. Ini panjangnya negatif X. Kemudian sedangkan yang ini panjangnya adalah Y. Karena di Y positif kan, berarti panjangnya Y. Ini Y. Nah, sedangkan yang ini sama, tetap dia sisi miringnya itu adalah jari-jari. Nah, seperti itu. Bisa kalian pahami ini, ya? Jadi yang ini adalah min X. Kenapa min X? Karena dia berada di X yang negatif.
Ini Y positif, masih di atas. Sumbu Y yang di atas ya. Kalau negatif kan yang di bawah sini. Nah, ini adalah sisi miring. Yaitu sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini kan tuh jari-jari lingkarannya. Jadi, kalau di kuadran kedua, kalau kita cari dia perbandingan trigonometri, sinnya kan depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Berarti sinnya adalah Y per R. Nah, jadi sin betanya sama dengan Y per R. Kosinus betanya, kosinus itu adalah perbandingan antara samping dan miring. Sampingnya negatif X, miringnya R. Jadi kosinus beta adalah negatif X per R. Atau bisa dituliskan negatif X per R. Ya kan? Tuh. Berikutnya untuk tangan. Tangannya itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Depannya Y, sampingnya min X. Jadi tangannya adalah Y per min X. Atau bisa dituliskan min Y per X. Nah, seperti ini di kuadran kedua perbandingan trigonometri. Bisa kalian bedakan antara kuadran 1 dan 2? Nah, di kuadran kedua, di sini nilai sinusnya saja yang positif. Sedangkan kosinus dan tangannya dia bernilai negatif. Kelihatan perbedaannya kan? Jadi, kalau mau gampang ingatnya, kita ingat yang positif-positif saja. Kalau yang negatif tidak perlu diingat. Jadi, kita cukup berpikir positif saja. Maka, di kuadran kedua, gampang mengingatnya, kita ingat apa? Sin bernilai positif. Ya kan? Nah, atau bisa kita tulis seperti ini di kuadran kedua. Sinus positif. Ya, bisa dipahami kan ya? Berikutnya, bagaimana dengan di kuadran ketiga? Apakah sama dengan kuadran 1? Atau sama dengan kuadran 2? Atau malah akan berbeda dengan kuadran 1 dan 2? Nah, bagaimana? Kita lanjut untuk ke kuadran ketiga. Oke, untuk di kuadran ketiga, di sini sudutnya adalah rentangannya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi, sudutnya kakak besarkan. Nah, ini ya. Supaya dia berada di kuadran ketiga. Misalkan sudutnya 210 derajat. Nah, misalkan sini 210 derajat. Nah, sekarang kakak buatkan segitiga siku-sikunya. Nih, ke sini segitiga siku-sikunya ke sini. Jadi kakak buat dulu sudutnya. Nah, seperti ini. Kemudian garisnya. Oke. Nah, ya. Jadi seperti ini, segitiga siku-sikunya seperti ini. Oke. Nah, sekarang seperti tadi kita amati panjang ini. Nah, dari sini ke sini, ini kan berada di X yang negatif kan ya? Betul nggak? Maka ini kakak namai dengan, bukan dinamai, atau kita bisa pandang besarnya itu adalah min X. Jadi ini panjangnya adalah min X. Nih, sisi yang ini min X. Kemudian sisi yang ini kan sejajar dengan Y yang di bawah. Berarti nilai Y-nya negatif. Maka ini panjangnya pasti negatif. Oke, posisinya di sini. Tuh. Jadi ini dia nilainya negatif Y. Sedangkan yang ini tetap dia adalah jari-jari lingkaran atau R. Oke. Ya. Nah, sekarang kita pandang segitiga siku-sikunya. Nah, kita pandang segitiga siku-sikunya dengan betanya ada di sini. Dengan betanya ada di sini. Jadi, min X ini adalah sisi samping. Min Y ini adalah sisi depan, dan R adalah sisi miring.
Sehingga kalau kita ingin mencari perbandingan trigonometrinya yang di kuadran ketiga ini, nilai sin-nya adalah perbandingan antara sisi depannya adalah min Y, dan miringnya adalah R. Jadi nilai sin beta di kuadran ketiga itu adalah min Y per R, atau bisa ditulis min Y per R, seperti ini. Lalu untuk cos betanya, cos beta itu adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Jadi sampingnya adalah min X, ya, miringnya adalah R. Jadi cos beta bisa kita tulis menjadi min X per R, ya, atau bisa ditulis seperti ini, min X per R. Lalu untuk tangannya, tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Depannya adalah min Y, sampingnya adalah min X. Sehingga tan beta akan sama dengan min Y per min X. Nah, karena dia sama-sama negatif, jadi kita bisa ubah menjadi positif. Jadi tan betanya akan sama dengan Y per X. Nah, seperti ini perbandingan trigonometrinya di kuadran ketiga. Berbeda ya antara kuadran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang di kuadran ketiga, kalau kita cermati perbandingannya, nilai sinusnya negatif, kosinusnya negatif, tannya yang positif. Jadi untuk gampang mudahnya kita ingat tannya aja, ya, tan positif. Jadi kata kuncinya untuk di kuadran ketiga itulah tannya bernilai positif. Ya. Lanjut. Kita menuju ke kuadran yang terakhir. Itu adalah kuadran keempat. Bagaimana? Sampai sejauh ini bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut ke kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat ini, besar sudutnya adalah berada di antara sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Jadi ini sudutnya kakak besarkan lagi. Nah, sebentar. Ini masih ada yang tertinggal tadi yang di kuadran ketiga. Kakak delete dulu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kakak ambil sudutnya 325 derajat, ya. Nah, sudut 325 derajat itu berada di kuadran keempat. Nah, bagaimana perbandingan trigonometrinya? Perbandingan trigonometrinya sekarang kakak buat segitiga siku-siku lagi, ya. Segitiga siku-sikunya seperti ini. Jadi kakak buat dulu sudut siku-sikunya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kakak buat garisnya. Nah, ini ya. Oke. Jadi segitiga siku-sikunya seperti ini. Ya. Dengan sudut alfanya ada di sini. Maaf, sudut beta ya. Sudutnya ada di sini. Kita pandang sudutnya ada di sini. Oke, nah ini. Oke, yang ini ya. Nah, sekarang kita pandang segitiga siku-siku yang ini. Yang ini ya. Kita pandang segitiga siku-siku yang ini. Jadi, kalau yang miring ini sudah pasti dong. Namanya kita panjangnya adalah sepanjang R, sepanjang jari-jari lingkaran. Ini. Tuh ya. Nah, sedangkan yang ini kan sejajar dengan sumbu Y ini ya, tapi yang negatif. Jadi ini panjangnya negatif Y. Gitu. Ya. Kemudian untuk panjang dari sini ke sini ini berada di X yang positif. Jadi ini kita panjangnya X. Ini kakak edit dulu. Ini bukan negatif X tapi positif X. Nah, ini X di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan sudutnya ada di sini, maka negatif Y dia bernilai negatif ini. Negatif Y ini dia adalah sebagai sisi depan. X ini sebagai sisi samping. Dan R ini sebagai sisi miring.
Sehingga nilai sin-nya dia akan menjadi perbandingan antara negatif Y per R. Bisa dituliskan seperti ini. Jadi sin beta adalah negatif Y per R atau sama dengan negatif Y per R. Kosinus beta itu adalah perbandingan antara sisi samping, sampingnya adalah X, dan miringnya adalah R. Jadi kosinus beta bisa dituliskan menjadi X per R. Ini, seperti ini ya. Jadi cos betanya adalah X per R. Ya. Maaf, ini salah ketik. Kita edit dulu. X per R. Nah, ini baru betul ya. Jadi cos beta itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Sampingnya X, miringnya R. Jadi cos betanya adalah X per R. Lalu untuk tangannya itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Depannya adalah negatif Y, sampingnya adalah X. Jadi tan beta itu adalah negatif Y per X. Atau bisa dituliskan menjadi min atau negatif Y per X ya. Nah, ini tan betanya. Oke, bagaimana? Bisa kalian pahami? Ya. Jadi terlihat di sini di kuadran keempat berbeda lagi dengan di kuadran 1, 2, dan 3. Ternyata yang bernilai positif adalah cosnya. Ya. Ternyata yang bernilai positif adalah cosnya. Sehingga di kuadran keempat kita cukup mengingat, untuk gampang mengingatnya, nilai perbandingan trigonometri kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos. Selain itu sin dan tan-nya bernilai negatif. Ya, sehingga kita bisa tuliskan kata kuncinya adalah kosinus positif. Nah, itulah tadi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Bisa kalian pahami ya? Dimana bisa kita simpulkan bahwa ternyata perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran ini dia memiliki nilai yang berbeda. Dimana kalau di kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Sedangkan kalau di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran ketiga tangannya yang positif. Dan kuadran keempat kosinusnya yang positif. Ya. Nah, itulah tadi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalkan ada kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ini, ya. Bagaimana? Bisa dipahami kan ya? Oke, itu dulu dari kakak untuk video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.